dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Cara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sutiono SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD 01 Kertosari, Kepala SD 03 Brebes, kemudian Kepala SD 01 Bandung. Maaf tidak bisa hadir karena ada kepentingan. Kemudian Bapak Ibu guru dari SD 02 Takserejo, SD 01 Kalibrau, bisa ulangi 01 Kertosari, kemudian SD 03 Bandung dan SD 01 Bandung. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah bahwa di siang hari ini kita dapat melanjutkan, yaitu pertemuan yang keberapa? Pertemuan yang ketiga. Maka dulu di SD 01 Kertosari, kemudian pembukaan di SD 02 Takserejo. Maka di sini kemarin tidak pakai lagu Indonesia Raya, juga ada melanjutkan pertama pembukaan di SD 02 ya ada. Nah ini melanjutkan ya tidak biasanya tidak, tapi tidak apa-apa untuk cinta tanah air. Bapak Ibu, selamat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, saya pertama mengucapkan selamat datang di acara ini.
Kemudian sudah hanya 3 hari saja pemilih loko. Ya 3 kali kok ketinggalan kok loko ya. Harusnya semakin semangat tapi tetap semangat ya Pak Ibu ya. Banyak piknik ya. Iya. Nanti bolehlah yang akan memberi semangat ya. Bapak Ibu, saya harap pertemuan yang akan datang usahakan berangkatnya lebih kasih. Biar waktu yang sesingkat ini bisa dimanfaatkan. Paling tidak setengah 11 sudah mulai. Bisa Bapak Ibu kira-kira? Bisa ya? Jadi setengah 11 dimulai. Men pragati itu menojo ngliwati gedung. Jadi ya menojo melangkai. Jadi kita kegiatan tapi seperti hari-hari biasa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi saya mohon Bapak Ibu kegiatan selanjutnya usahakan mulai jam setengah 11. Itu saja pesan saya. Kemudian waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu narasumber Mbak Lela. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Soalnya berkesuaian yang kalimat iwannya waktu ini. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi perangkat ajar dan pembatik oleh beliau Ibu Laila Imaningrum SPD. Kepada Ibu Laila Imaningrum SPD kami persilakan. Ini ada yang bawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rusmiati, Kepala SDN 01 Belendung, Pak Nur Jamal, Kepala SD Negeri 03 Belendung, Pak Susilo, Kepala SD Negeri 01 Kertosari, dan Pak Bambang Sutiono, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pasirjo. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dari 4 SD yang mengikuti IHT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah sehingga kita bisa berkumpul di acara IHT pada Sabtu hari ini ya di jam 11 ya. Ini terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan saya, memberikan amanah kepada saya untuk memberikan materi ya. Sebenarnya saya diamanati untuk memberi materi terkait perangkat ajar. Nah, tapi berhubung saya mengikuti batik, yaitu kegiatan diklat pembelajaran yang berbasis TIK, itu saya sudah di level 4. Level 4 itu berbagi dan berkolaborasi. Nah, ada 4 level ya. Level 1 itu terkait literasi. Bapak Ibu bisa tentang literasi, dan itu tidak ada tugas akhirnya, hanya mengerjakan tes ya, tes akhir. Kemudian level 2-nya adalah implementasi, yaitu kemarin membuat video pembelajaran, praktek pembelajaran. Dan level 3 itu kreasi, itu tentang membuat media pembelajaran, bisa audio, video, MPI maupun edugame. Kemarin saya membuat MPI. MPI itu media pembelajaran interaktif. Dan yang keempat ini, di level 4 ini, yaitu terkait berbagi dan berkolaborasi. Kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti kegiatan saya, webinar pas hari Kamis ya, jam 7:30, itu salah satu kegiatan saya secara online, secara webinar ke saya dan teman-teman sahabat teknologi di level 4 itu. Sahabat teknologi itu di Provinsi Jawa Tengah itu ada 31 orang. Nah, di Kabupaten Pemalang ada 3 orang, yaitu Pak Setiawan Jono dari SD Negeri 1 Sima, kemudian Bu Suminarsi yaitu di SMA 1 Beli. Terus saya di sini di SD Negeri 01 itu dari Kabupaten Pemalang itu ada 3 orang. Nah, Bapak Ibu, saya mengikuti ini diberi waktu dari tanggal 6 Oktober sampai 25 Oktober itu untuk berbagi. Nah, ini mumpung saya diberi kesempatan ini untuk mengisi di IHT, saya kemarin izin ke Pak Jamal, kemudian Pak Warno juga untuk mengisi terkait kegiatan saya di Pembatik, yaitu terkait berbagi praktik baik sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah 2023. Saya izin menyampaikan ya Pak Susilo, Pak Bambang, sebenarnya ini saya lakukan kegiatan ini, pembelajaran yang saya lakukan itu ketika di level 2 ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lela Imaningro. Saya mengajar di SD Negeri 01 Botekan. Saya termasuk orang baru di Ulu Jami karena saya CPNS di tahun 2019. Saya penempatannya di SD Negeri 01 Botekan. Sebelumnya saya mengajar di SD Muhammadiyah 2 Comal ya tahun 2013. Nah, padahal di tahun 2018 sebenarnya saya itu ingin berhenti Pak Bu, ingin berhenti menjadi guru karena memang saya mengabdi sambil berjualan online. Nah, ternyata penghasilan jualan online itu lebih tinggi daripada ketika saya menjadi guru masih mengabdi. Kemudian saya akhirnya memutuskan ingin berhenti, rencananya ingin berhenti menjadi guru, tapi di luar rencana saya, Allah ternyata memberikan kesempatan saya mengikuti PPG dalam jabatan angkatan pertama ya di Kabupaten Pemalang. Dulu hanya 12 orang, 8 PNS dan 4 guru swasta. Saya salah satunya dari guru swasta. Alhamdulillah itu di tahun 2018 PPG dalam jabatan. Nah, kemudian di tahun 2018 pun di bulan November, Desember itu saya mengikuti CPNS, alhamdulillah lolos dan saya ditempatkan di
SD Negeri 01 Botekan. Nah, kenapa saya sebenarnya begini Bapak Ibu, saya mengikuti pembatik itu karena saya termotivasi untuk belajar terkait apa sih yang sebenarnya yang terjadi dalam pendidikan kita itu sekarang itu seperti apa, teknologinya itu seperti apa. Nah, di tahun 2019 itu saya punya pengalaman yang mencabut saya, yaitu ada teman saya itu meminta, tadi kan saya ikut PPG. Nah, di PPG itu kan ada modulnya, ada tugas-tugasnya. Teman-teman saya belum mengikuti PPG. Nah, di tahun 2019 mereka yang ikut PPG itu tanya, Bu, Mbak minta tugas-tugasnya PPG yang kemarin. Nah, kemudian saya kirim di email, ya, satu persatu, clicker Bu, yang clicker sekali ngirim tugas-tugas saya, terus modul-modul, karena ini saya ingin berbagi kepada mereka, ya, untuk memberikan referensi. Nah, ternyata salah satu teman saya itu mengatakan, Mbak, pakainya kirimnya pakai Google Drive. Nah, saya tidak tahu Pak Bu, di tahun 2019 itu Google Drive itu apa? Saya tanya ke teman saya, lah Google Drive ini cara pakainya bagaimana? Menggunakannya bagaimana? Tapi ternyata teman saya itu tidak mau memberitahu cara-cara untuk memakai Google Drive itu, tidak mau menerangkan. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya itu tidak tahu apa-apa tentang teknologi, tidak tahu apa-apa penggunaan Google. Akhirnya saya belajar mencari informasi secara online di YouTube, di website, ya. Kebetulan juga tahun 2020 itu juga kita daring, ya, belajar bekerja di rumah. Nah, kesempatan itu saya gunakan untuk belajar, karena tadi sambutan yang dari teman saya bahwa saya itu ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang Google Drive. Akhirnya saya mencari didat-didat online, dan salah satunya adalah pembatik. Ya, di tahun 2020 saya sudah mengikuti pembatik itu, tapi tidak sampai ke level 4, hanya ke level 3 saja. Nah, itu sekilas Bapak Ibu terkait kenapa saya mengikuti pembatik, ya, karena saya merasa bahwa saya itu tidak tahu apa-apa, ya. Tadi awal mulanya terkait Google Drive. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuannya apa sih saya melakukan berbagi praktik baik pembelajaran inovasi ini, yaitu yang pertama, saya ingin mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform digital PMM, belajar, dan akun belajar ID. Yang kedua adalah penerapan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembuatan media ajar menggunakan Canva for Education. Nah, pembuatan media ajar menggunakan Canva for Education ini bisa kita gunakan, kita launching dengan menggunakan akun belajar ID. Kalau dulu sebelum adanya akun belajar ID itu adanya Canva biasa, pakainya Gmail. Nah, saya dulu sudah menggunakan Canva ini dari tahun 2018-an. Itu saya gunakan untuk membuat konten promosi jualan online. Nah, untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap, saya berlangganan. Ya, saya patungan dengan satu grup, satu kelompok, itu 1 tahunnya itu bisa mencapai 150 ribuan. Nah, kalau yang Canva for Education ini benar-benar gratis untuk kita para pendidik, ya, dengan menggunakan akun belajar ID, dan itu sangat luar biasa fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan kompetensi kita, baik itu membuat media ajar, ya, atau yang lainnya juga. Ya, video pembelajaran itu juga bisa menggunakan Canva for Education. Nah, sebelumnya ini adalah video terkait yang saya praktekkan di level 2, yaitu saya menggunakan model pembelajaran game-based learning dan penilaian menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan, ya, video yang kemarin saya laksanakan, pembelajaran yang saya laksanakan.
4 SD Negeri 01 BPK Kecamatan Jeni, Kabupaten Pemalang. Kali ini saya belajar matematika materi pengulangan bersama Bella Imanul. Kali ini saya belajar sangat menyenangkan karena bisa menyanyi, menonton video, dan bermain bersama kelompok. Saya mengajarkan soal dari buku itu. Masih benar. Nah itu video pembelajaran yang kemarin saya lakukan ya. Nah dalam video tadi saya menggunakan model pembelajaran game-based learning ya, kemudian medianya adalah media video pembelajaran, kemudian untuk penilaiannya saya menggunakan Google Form. Nah dalam proses pembelajaran anak-anak game-based learning itu menyelesaikan suatu permasalahan ya, berdiskusi, namun dengan diawali mereka harus menyelesaikan gamenya terlebih dahulu. Nah, sebelum proses pembelajaran, yang perlu saya lakukan kemarin, yang perlu dipersiapkan itu tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu Bapak Ibu bisa kemarin saya menggunakan ini ya, mencari referensi di PMM. Bapak Ibu bisa mencari di PMM di menu perangkat ajar itu ada medianya juga, ada materinya ya. Ini media perangkat ajar. Nah di sini menu perangkat ajar ini ada, ini sinyalnya agak loadingnya lama. Ngapunten Bapak Ibu. Di PMM ini kita bisa mencari ya Bapak Ibu. Kita mau bisa mengajar tadi terkait matematika ya, pengurangan itu bisa kita cari di sini. Ini ada fase B ya, kelas 3 sampai 4, kemudian cari perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu bisa diketahui bahwa ketika kita mengakses PMM ya, itu akan bisa meningkatkan nilai raport pendidikan sekolah kita. Ya, semakin kita aktif maka semakin baik pula raport pendidikan sekolah kita. Nah ini ya, ada materi misal di kelas 4 di sini ada materinya. Nah ini ada pembagian pengulangan ya. Ini kita bisa lihat, ini ada modul ajar ya. Ketika kita mau bikin modul bisa sebagai referensinya. Ada juga bahan ajarnya ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri bahan ajarnya ya. Bisa membuat dari Canva tadi bisa kita upload di bukti karya kita ya, di menu bukti karya itu bisa kita upload sebagai namanya ketika kita buat media PowerPoint ya, itu bisa kita masukkan di bukti karya. Atau membuat video pembelajaran itu bisa juga dimasukkan di bukti karya ya Bapak Ibu ya. Nah ini di bukti karya. Ini di sini ya, tambah karya ke karya saya. Nah di sini bisa masuk di bahan ajar ya. Ini, nah bahan ajar ini bisa berbentuk PDF maupun video ya. Misal PDF ya, PDF nanti akan kita upload ya. Nah ini nanti kita upload di sini ya. Nanti kita
contoh juga misal mau yang ajar berupa video, ya video pembelajaran. Nah ini kalau memang Bapak Ibu sudah upload bisa masuk di YouTube panjenengan menggunakan akun Belajar ID ya, YouTube akun Belajar ID, nanti akan dipandu masuk ke akunnya, akun YouTube-nya. Ini agak lama loadingnya, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah ini akan dilanjutkan ya. Loadingnya lama Bapak Ibu, ngapunten ya. Intinya itu ya Bapak Ibu ya, rencana pembelajaran itu bisa kita cari referensinya di PMM ya, yaitu di perangkat ajar, menu perangkat ajar. Kemudian selain membuat rencana pembelajaran, kita juga membuat merencanakan model apa, metode apa yang akan kita gunakan yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah setelah media, kita juga menyediakan media ya, tadi bisa membuat sendiri ataupun bisa kita ambil dari YouTube maupun PMM. Nah, model pembelajaran berbasis sumber belajar digital pada pembelajaran terdiferensiasi. Saya kemarin menggunakan pembelajaran diferensiasi juga, yang dimana saya sudah melakukan asesmen diagnostik awal ya untuk melihat kesiapan anak tersebut ya, dan dihasilkan bahwa ada anak yang sudah memahami konsep sebelumnya, ada juga yang belum. Nah, kemudian perlakuannya itu akan berbeda ya. Seperti yang tadi yang ditampilkan di video ya Bapak Ibu. Nah, ini ya diagnostik awalnya bahwa kesiapan belajar anak itu yang pertama peserta didik yang telah mampu memahami konsep nilai tempat dan dekomposisi bilangan caca sampai 10.000. Ada juga peserta didik yang telah mampu memahami konsep nilai tempat namun belum memahami konsep dekomposisi bilangan caca sampai 10.000. Ada juga siswa yang belum mampu memahami konsep nilai tempat dan dekomposisi bilangan caca sampai 10.000. Nah, kelompok-kelompok ini, anak-anak yang memiliki kesiapan belajar ini akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Ya, ada yang cerita diferensi kontennya adalah cerita yang berkaitan dengan pengurangan bilangan caca sampai 1000. Nah, maka proses pembelajarannya mereka menganalisis cerita yang berkaitan dengan pengurangan bilangan caca sampai 1000. Kemudian anak yang tadi sudah mampu namun belum memahami konsep dekomposisi, maka kontennya adalah terkait soal pengurangan ya, dan mereka menyelesaikan soal pengurangan tersebut. Kemudian bagi anak yang belum mampu, maka diberikan kontennya yaitu potongan angka dan bilangan yang berkaitan dengan pengurangan bilangan caca sampai 1000. Maka mereka proses pembelajarannya, kegiatannya adalah tinggal memasangkan angka-angka tersebut. Nah, ada nggak Bapak Ibu? Yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik
anak SD itu suka bermain, maka ini sangat cocok kita terapkan kepada anak didik kita, yaitu terkait model pembelajaran game based learning. Model pembelajaran game based learning itu berbagai macam, banyak sekali permainan-permainan yang kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Nah, kemudian bagaimana langkahnya? Yang pertama, langkah-langkah menerapkan model pembelajaran game based learning itu yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran serta pemahaman siswa yang beragam. Ya, kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu apa, ya. Maka kita melakukan diagnostik awal terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu memang kita dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Ketika kita sudah tahu kemampuan awal mereka, baik itu dari kesiapan, gaya belajar anak, minat, ya, itu bisa kita rancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua adalah pilih platform yang sesuai dan mendukung fleksibilitas serta diferensiasi pembelajaran. Nah, platform ini salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar, ya. PMM itu salah satu platform yang dikeluarkan oleh BLPT, ya, Balai Layanan Platform Teknologi. Ada juga akun Belajar ID, ya, kemudian AK, Sikla itu yang dikeluarkan oleh BLPT. Nah, untuk para guru, untuk proses bisa mendukung proses pembelajaran itu, yaitu kita bisa menggunakan platform PMM, ya. Nah, atau juga tadi Canva for Education untuk membuat media pembelajaran juga. Kemudian ini ketika kita sudah memilih, ya, kita sesuaikan, ya, agar platform itu bisa mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, rancang permainan dengan tugas yang diferensiasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik. Ya, dari awal kita sudah tahu kebutuhan anak itu bagaimana, kemampuan anak itu bagaimana. Selanjutnya kita rancang permainan yang cocok dengan mereka. Nah, tadi videonya permainannya adalah apa namanya? Ini ya, meloncat, kemudian mengambil soal yang ada di amplop, sudah diambil, kemudian diserahkan ke kelompoknya untuk diselesaikan soalnya. Nah, setiap kelompok itu berbeda, soal yang diberikan berbeda. Anak yang tadi dengan kesiapan belajar yang matang itu diberi soal cerita. Jadi anak menyelesaikan soal cerita tersebut terkait pengurangan. Kemudian anak yang sedang itu diberi soal pengurangan langsung, ya. Jadi dalam bentuk misal 975 sampai dikurangi 345 itu hasilnya berapa, ya. Bisa secara bersusun, ya, atau susun pendek maupun susun panjang. Nah, sedangkan yang anak yang belum mampu itu kita berikan potongan-potongan angka kemudian disusun. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian, nah, dalam proses pembelajaran itu guru juga sangat berperan penting. Perannya adalah yang pertama, berikan umpan balik adaptif berdasarkan respon dan kemajuan mereka dalam permainan. Ya, kita berikan aplaus, berikan pujian kepada anak-anak yang bermain mengikuti pembelajaran itu sesuai aturan. Kemudian yang kedua, fasilitasi kolaborasi dan kompetisi yang sehat antara peserta didik. Ya, di awal pembelajaran, di awal kegiatan itu kita sampaikan aturannya, aturan permainnya, sehingga anak bisa mengikutinya dengan baik. Jadi tidak ada anak yang komplain, itu kok curang, itu tidak sesuai. Tapi kita sampaikan dulu, ya, sampaikan dulu aturan permainannya agar mereka bisa melaksanakannya dengan baik tanpa mereka harus fokus ke kelompoknya sendiri tanpa melihat kelompok lain, karena tugasnya berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajar yang tadi sudah kita ketahui di awal. Kemudian yang ketiga, peran guru yang ketiga adalah pantau kemajuan dan evaluasi siswa secara individual.
Ya, selain secara berkelompok, kita juga harus memantau kemajuan secara individual kemampuan mereka, ya, setiap siswa. Ya, bisa dengan cara mendekati anak tersebut, ya, sudah paham atau belum. Nah, misal anak mengalami kesulitan, itu bisa kita bantu. Kemudian sumber belajar. Pada dasarnya sumber belajar itu tidak hanya guru. Ya, banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama orang, ya. Sumber belajar orang itu bisa dari guru, bisa dari ahli, ya. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah media. Media ini bisa media cetak maupun media elektronik. Ya, ketika kita kadang kita bisa memberikan tugas untuk mencari sumber belajar di internet, ya, bisa juga itu. Kalau misal di sekolahan itu kita tidak menggunakannya, ya, di internet, kita bisa memberikan tugas kepada mereka untuk mengeksplor materi yang belum mereka pahami di internet. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, ya, lingkungan sekitar anak-anak itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran, ya. Kemarin saya ketika hari Kamis kemarin yaitu berbagi praktik terkait pembelajaran komik. Nah, komik ini terkait pembelajaran kontekstual yang lingkungan, ya. Untuk medianya ada sumber belajarnya adalah lingkungan. Kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti webinarnya, ya, itu terkait pembelajaran praktik baik, ya, terkait komik. Ya, komik itu singkatan dari kontekstual, MPI, dan Kahoot. Ya, anak-anak membawa HP, kemudian menggunakan media MPI dan kuisnya menggunakan Kahoot. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah selesai itu terkait terkait praktik baik pembelajaran yang kemarin saya lakukan di level 2. Nah, ini ada contoh, ya, ada contoh ketika Bapak Ibu membuat media menggunakan Canva, ya. Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun Belajar ID. Nanti ada tulisan di sini, ya. Nah, ini pendidikan itu artinya menggunakan akun Belajar ID. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran menggunakan Canva, itu bisa pilih yang presentasi, ya. Presentasi ini banyak sekali template yang Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Contohnya ini misal, ya. Ini, ya, di sini kita bisa ubah tulisannya. Misal ini pelajaran bagian tumbuh-tumbuhan, misal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Canva? Sudah, ya, sudah sering, ya, menggunakan Canva, ya. Ini cuma sekilas saja, nanti bisa dipraktekkan secara individu, ya, secara mandiri. Nah, Canva itu sangat membantu kita, ya. Saya sangat biasa menggunakan Canva juga untuk membuat video, membuat PowerPoint, ya, MPI juga. Ini kalau sudah, misal kita bikin materinya, ini tambah. Nah, ini materinya, ya, bisa nanti kita ketikkan di sini. Kalau sudah selesai, kita bagikan. Nah, ketika bagikan itu bisa pilih ke unduh, ya. Nah, bentuknya mau apa? Bisa PowerPoint, ya, bisa PowerPoint, bisa PDF, bisa juga video, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau semisal kita mau PowerPoint, bisa klik PowerPoint, kemudian unduh. Nah, ini, ya, sudah. Nah,
belum selesai nih unduhannya. Ini masih loading ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau jenengan sudah selesai, bisa tadi Bapak Ibu bisa masukkan ke tadi ya bukti karya ya. Nah, bukti karya tadi bisa bahan ajar itu bisa dalam bentuk PDF dan video ya. Kalau video diupload dulu ke YouTube panjenengan ya. Kalau PDF tadi bisa dalam bentuk PDF ya. So, ini karya yang sudah saya upload beberapa bahan ajarnya, yaitu terkait MPI yang saya buat ini bagian tubuh tumbuhan itu yang kemarin di level 3. Kemudian ini wujud zat kemarin yang baru saya praktekkan di hari minggu kemarin. Kemudian ini adalah video pembelajarannya, video ya, video untuk materi ya. Nah, contoh tadi ya untuk karya saya yang ini bagian tubuh tumbuhan itu terkait MPI. Nah, ini bisa kita unduh. Ini bentuknya PDF Bapak Ibu. Sinyalnya inilah agak lama. Belum bayar ya. Nah, ini contohnya ya Mbak, udah saya download ini hasilnya. Nah, ini bentuk PDF, ini MPI merupakan media pembelajaran interaktif. Ini saya tuliskan identitasnya ya, materi apa yang akan ya ada di dalam MPI. Nah, ini di sini pelajari lebih lanjut, ketika kita klik maka akan masuk ke MPI-nya. Ini saya hanya menggunakan Canva for Education Bapak Ibu. Ya, ini kemarin juga saya praktekkan pada anak-anak ya materi wujud zat ya, mereka membawa HP ya, ada materi di dalam MPI, ada materinya, ada evaluasinya juga, ada video pembelajarannya juga. Jadi anak bisa mengontrol, bisa belajar secara mandiri juga di rumah. Ya, yang kemarin saya share itu di grup kelas itu PDF-nya ya, ataupun link dari MPI. Jadi ketika misal ada HP yang tidak bisa membuka PDF, maka bisa pakainya yang link. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini ada awalannya, ini video. Ini masih loading. Nah, ini ketika kita klik, nah ini masuk ke start ya, ini kita start. Nah, di sini ada menu-menunya, pendahuluan, materi, latihan, referensi. Kemudian kita bisa masuk ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada kelas, mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya. Kemudian ketika kita klik ke home akan kembali ke menu-menunya. Kemudian materi ya. Ini ada bagian tumbuh-tumbuhan ya di sini. Ini bisa dilanjut ya, itu kemudian misal latihan. Nah, ini ayo berlatih ya, anak bisa menggunakannya secara mandiri ya, kapanpun ya dia mau belajar bisa menggunakan MPI ini yang sudah saya share. Ini apa? Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kalau tadi MPI atau bahan ajar yang bisa Bapak Ibu buat kemudian diupload ke karya saya ya. Misal ada juga kemarin yang ikut diklat ya, ikut diklat
bikin video pembelajaran atau yang sedang PPG ya bisa bikin video pembelajaran dimasukkan ke yang menu ini praktik pembelajaran bisa di sini ya. Ini ada 3 praktik pembelajaran yang sudah saya upload ya. Kalau mau upload pakainya ini tambah karya saya kemudian praktik pembelajaran. Nah ini bentuknya YouTube ya, bisa YouTube nanti video nanti masuknya ke YouTube ya, tersambung ke YouTube. Jadi jenengan upload dulu di YouTube-nya. Itu saja Bapak Ibu ya terkait pemanfaatan PMM ya karya saya ya, bahan ajar, video pembelajaran itu bisa kita upload di PMM ya, agar tujuannya apa? Agar orang lain itu juga bisa melihat apa yang sudah kita lakukan ya, kita berbagi dengan orang lain. Nah kemudian saya tadi menggunakan Google Form untuk penilaian formatifnya. Itu caranya bagaimana? Ketika ini ya, buka dulu ya, di Google-nya, kemudian di sini ada Google Apps ya. Kita masuk ke Google Form. Nah, Google Form ini sudah saya gunakan sejak pandemi ya, kegiatan dari dulu 2020 saya diberi amanat untuk mengajar di kelas 6. Nah, kelas 6 itu kan ada ujian. Nah, ujian saya bikin di Google Form ya. Soal ujiannya tidak saya sebarkan ke anak-anak, tapi saya gunakan, saya masukkan di Google Form. Jadi anak secara otomatis ya, linknya saya share, mereka sudah langsung mengerjakan lewat HP mereka di rumah masing-masing dan langsung hasilnya itu sudah masuk ke saya. Jadi tanpa harus mengoreksi, saya sudah mendapatkan hasil yang mereka kerjakan itu. Nah, dan di SD 1 Umur TK itu juga sudah menggunakan ini di tahun 2020 ya. Teman-teman di sana kemarin dulu ketika PJJ itu ada diklat terkait ruang guru ya. Kami mengikuti ruang guru dan ruang kelas ya, ruang kelas untuk anak-anak itu bisa masuk di kelas secara daring. Kami sudah menggunakan itu di kelas 4, 5, 6 kelas tinggi, karena memang kalau yang kelas tinggi sudah bisa mengoperasikan HP sendiri. Nah, ini contoh ya, kita buka ke yang cara membuat Google Form untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa dituliskan linknya. Misal penilaian formatif. Nah sudah, terus Bapak Ibu juga bisa memberikan deskripsinya terkait apa. Kemudian di sini biasanya namanya, nama siswa, nama lengkap. Ya, nanti bisa anak-anak tuliskan nama lengkap mereka, atau Bapak Ibu kopikan nama-nama mereka kemudian bisa dipilih. Ya, kemudian pilih yang tambahkan halaman ya. Nah kalau sudah di sini biasanya keterangannya isilah pilih jawaban yang tepat. Contoh ya. Kemudian kalau sudah kita bikin lagi ini ya. Nah tanda plus. Soalnya ini bukan halaman baru ya, tapi tanda plus ini. Nah ini tambah plus untuk menuju ke soal nomor 1. Misal soalnya adalah contohnya ya, bagian untuk tumbuhan yang berfungsi untuk tempat fotosintesis ya. Kita pilih pilihan ganda. Misal opsi yang pertama batang. Pilihan yang pertama batang, kemudian daun, kemudian bunga, kemudian yang D ya, yang keempat adalah akar. Nah, kalau terus kita bisa lanjutkan ke soal yang kedua dan seterusnya. Kemudian kita ubah setelannya ya Bapak Ibu. Setelan ini kita klik yang jadikan ini sebagai kuis.
Kemudian di sini ada pertanyaan tak terjawab. Ya, Bapak Ibu menginginkan anak itu bisa melihat pertanyaan yang belum terjawab benar apa tidak. Kalau saya biasanya saya matikan ya. Kemudian jawaban yang benar juga saya matikan, karena nanti biasanya kalau kita tampilkan nanti anak-anak bisa menyontek anak yang sudah mengerjakan. Nah, ini yang ditampilkan hanya nilai poin. Kalau sudah, di sini ada jawaban. Ini aturan jawabannya. Kita pilih yang ini, tidak hanya yang belajar ID saja. Untuk akun yang lain, Gmail yang biasa itu bisa mengaksesnya. Kita matikan yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, ini sudah pengaturannya. Kita masuk di pertanyaan kembali. Ini kita refresh terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, ini untuk memberikan jawaban yang betul. Ya, kita klik. Nah, ini kunci jawaban. Nah, jawabannya apa yang betul? Yaitu tadi yang fotosintesis bunga ya. Nah, ini kemudian kita berikan poinnya. Untuk satu poin itu kita mau beri poin berapa? Misal 20 ya. Kita selesai, klik selesai. Nah, kita kalau sudah selesai maka kita kirim. Kirimnya kita pilih yang tautan, kemudian persingkat URL. Nah, ini sudah selesai, kita salin. Ya, kita bisa berikan di grup WA anak-anak ya untuk bisa mengerjakan Google Form ini, penilaian formatif ini. Ya, nanti secara otomatis akan masuk ya ketika anak sudah selesai mengerjakan, ini bisa masuk di menu jawaban. Nanti bisa terlihat anak siapa saja yang sudah mengerjakan dan nilainya itu berapa. Ya, itu sangat mudah, sangat mempermudah kita dalam proses penilaian formatif ya. Saya sudah menggunakan ini sejak 2020 ya, sejak daring itu saya menggunakan ini. Kemudian pernah saya ditegur sama atasan, kok sudah ada soal, sudah ada bentuk kertas jawaban, kenapa tidak dibagi? Ya, karena saya ngeyel ya. Dan sekarang kan pembelajaran PJJ saya pakainya Google Form. Pernah saya disinggung seperti itu ya. Tapi saya tetap pada pendirian saya karena pembelajaran PJJ maka bisa menggunakan apapun yang bisa memudahkan kita dalam proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran ini ya. Bapak bisa di-share ke anak-anak tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait praktik baik yang sudah saya lakukan atau PMM-nya, silakan. Sudah ada yang masuk ke buktikannya Bapak Ibu, yang upload buktikannya? Yang pasti kelas. Nah, dilanjut Bu, dilanjut bisa ketika Bapak Ibu membuat PowerPoint ya, kan misal Ibu pakainya PowerPoint ya, tapi kan tidak bisa diupload di PMM. Ibu bisa ubah pengaturannya, penyimpanannya dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti bisa diupload di buktikannya. Eman-eman Bapak Ibu kalau tidak diupload di PMM ya. Ini saya juga masih mengorek-ngorek ya media-media yang kemarin saya sempat buat ketika PJJ, saya cari-cari lagi agar bisa saya upload di PMM ya. Itu saja Bapak Ibu sebelum saya akhiri ya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi karena berhubung sudah hampir jam 12 tadi pesan dari Pak Bambang itu biar jam 12:15 diselesaikan ya. Ini saya tutup dengan permainan Kahoot Bapak Ibu. Silakan bisa menggunakan HP Bapak Ibu, masuk di Google, kemudian klik kahoot.it. Ya, ini. Ya, kahoot.it. Ini saya praktekkan kemarin proses pembelajaran ini yang menggunakan Kahoot ya di kelas 4 ya, anak-anak sangat antusias menggunakan ini. Ini ya, sudah masuk Bapak Ibu? Sudah ya, saya masuk dulu ke
akun saya. Nanti dimasukkan PIN-nya ya Bapak Ibu ya. KAHOOT.IT. Ini untuk PIN-nya. Nah, PIN-nya 1356208. Dimasukkan PIN-nya Bu. Tadi kan sudah masuk ke kahot.it, kemudian masuk PIN, di enter, kemudian masukkan nama panjenengan. Ini Bu Yuli sudah masuk. Ada Bu Dwi, Bu Lili, ya, Pak Triyono. Ada Bu Surati, Bu Suci, ya, Bu Noiman, Pak Samis, Bu Wati, Bu Nusul, Bu Maimunatun, ada Bu Badoniatun, Pak Dedi, ada Pak Bambang, sudah ya? Sudah masuk semua ya Bapak Ibu? Sudah ya? Kita stop ya. Siap-siap, nanti lihat di soalnya di sini, kemudian kliknya di HP Bapak Ibu. Soal yang pertama, model pembelajaran yang berbasis permainan disebut inquiry learning, game based learning, project based learning, atau discovery learning. Yang atas itu merah, kuning, biru, sama hijau, ya. Disesuaikan dengan jawabannya ya. Jangan klik warna ya, sudah. Ya, yang betul adalah jawaban game based learning. Ya, ada 8 orang yang menjawab betul. Ya, siapa nih yang menjawab dengan cepat dan tepat? Ya, unusul ya. Unusul itu di urutan yang pertama. Yang kedua ada bunga pipa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya Bapak Ibu. PMM singkatan dari Platform Merdeka Makan, Platform Merdeka Merdeka, Platform Merdeka Mengajar, atau Platform Merdeka Main. 10, 11, 12 jawaban, 13, 14, 15. Iya. Kayaknya salah Bu. Oke, yang betul adalah Platform Merdeka Mengajar ya. Siapa nih yang menjawab tercepat dan paling tepat, yaitu tetap berusul nih. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya, setelah ada dari Kemdikbudristek yang dapat digunakan untuk mengakses platform teknologi Belajar ID, Belajar Guru ID, Belajar.com, atau Belajar.co.id. Iya, 65 ya. 10 orang yang menjawab betul Belajar ID. Nah, yang lainnya mungkin salah ngeklik ya. Iya. Pertama bisa juga ya. Ya, jadi ini melatih konsentrasi kita juga ya, melatih konsentrasi peserta didik juga. Kemarin tetap ada salah ngeklik ya. Ya, ternyata Bu Yuli ini yang tercepat dan tepat ya. Ada Pak Triyono yang kedua. Bu Nusul turun ke urutan keempat nih. Yuk lanjut ke soal keempat. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan materi pelajaran, media pembelajaran, kebutuhan guru, kebutuhan murid. Jangan sampai salah ngeklik warna ya Bapak Ibu ya. Ya betul, kebutuhan murid.
kebutuhan muridnya itu apa sih. Ya, tetap Bu Yuli ini tercepat dan paling tepat. Lanjut ke yang kelima. Guru dapat mengunggah hasil karyanya di PMM pada menu pelatihan mandiri, buku karya, pengamat ajar atau video inspirasi. Iya, yang betul adalah bukti karya ya. Kalau pelatihan mandiri itu terkait diklat-diklat online ya, topik-topik yang bisa kita selesaikan, nanti dapat sertifikat. Ya. Lanjut, siapa yang paling tepat? Bu Yuli ya, ya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ke soal ke-6, guru dapat membuat bahan ajar dengan memanfaatkan Canva for Education, Canva for Bayi, Canva for Shopping, atau Canva for Playing. Apa nih Canva for apa nih yang tepat itu Bapak Ibu? Yang tepat adalah Canva for Education ya, Canva for Education. Siapa yang tepat dan tercepat adalah si Bu Yuli ya. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir. Aplikasi Google yang dapat digunakan untuk membuat tulis yaitu Google Docs, Google Drive, Google Meet, atau Google Form. Oh ya, 13 jawaban sudah masuk. Iya, yang betul adalah Google Form ya. Kita lihat siapa yang masuk di podium ketiga. Yang kedua ada Bu Lili ya, dan yang pertama adalah Bu Yuli. Iya, selamat Bu Yuli. Kita berikan tepuk salut ya, tepuk salut. Ya, itu bisa untuk memberikan apresiasi ya kepada peserta didik dengan tepuk salut ya, tadi tepuk salut, tepuk-tepuk, jempol, tepuk-tepuk, jempol, tepuk-tepuk, salut ya, agar mereka itu bisa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau nanti bisa bisik-bisik di belakang boleh, atau japri ke nomor saya bisa juga ya, atau main ke SD saya juga bisa, silakan, saya welcome mau diskusi apa saja kalau memang saya bisa, silakan ya. Terus saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin ada yang mau memberikan kesan atau pesan terhadap apa yang sudah saya sampaikan, silakan, dipersilakan untuk Bapak atau Ibu ya. Kemarin mungkin penyampaiannya agak terlalu cepat-cepat, ngomongnya belepotan ya, ngapunten ya Bapak Ibu, karena saya belum berpengalaman ketika memberikan suatu materi ini. Saya belajar makeup ya, karena suatu tuntutan ya, tugas salah satunya yaitu tadi tugas membatik ya. Bapak Ibu monggo barangkali ada yang mau memberikan kesannya ya, atau mungkin saran, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Jamal? Terima kasih Mbak Lela yang sudah menyampaikan materinya dengan baik, apalagi ditutup dengan hiburan ya, hiburan tapi yang education ya. Itu berpengaruh pada jawaban yang baik. HP ini kuduna nyar rame rame rolas ini. Kuotanya full. Ngaku HP ini kok rame geroro ya. Remote nggak bisa mengikuti ya, mengikuti zaman. Dan aplaus untuk Mbak Yuli yang sudah bermain dengan baik ya, cepat sekali ya. Ya. Kalau saya di depan ini Pentium 1 semuanya. Kalau di depan ini yang di audiens kan
apa ya, bukan Pentium lagi, sudah laptop yang kinian ya, yang sudah memenuhi mudah-mudahan nanti kan berarti ada bantuan laptop ya lewat Pusda, itu dilengkapi aja berkasnya, nanti akan mendapatkan bantuan yang laptop. Kalau yang tahap pertama adalah untuk perawatan ya, untuk rehab, perawatan. Kalau yang ini laptop, mudah-mudahan nanti cair sebenarnya wes rada terlambat tuh. Jangan kalau kawan nggak main buka ya, tapi wes telat tuh aneh oleh temenan jarang lagi. Ini untuk depannya. Iya. Makasih Mbak Lela yang sudah menyajikan materinya dengan baik, dan sebenarnya materi ini Mbak Lela itu sangat sibuk. Maning kalau mundur maning nang BPMP nanti ya. Kapan Mbak Lela? Nah, madai pirang-pirang ilmu ya, tarungan oleh Mbak Lela kuwi. Beragam. Dan aku diwadahi pirang-pirang ilmu berapa sama tuh kabeh. Nono sing karenan. Wadai bola. Wis ora bisa madai ilmu. Saya diwadahi ilmu tapi ditakoni mana ora bisa akeh. Ya wis remot wis. Panengane wis dari hitungan bulan. Saya ganti aja dengan semua lah ya. Yang apalagi guru-guru penggerak itu mana luar biasa kecerdasannya. Mana seperti Pak Yuri selama ini KS loh. Bambang selama ini KS. Khawatir pokoknya generasi KS yang akan datang itu cerdas-cerdas. Yang wis bermain pada mlebu kotak atau cara dimainkan maning wis ora bisa bergerak mbak wis ini pelaku bayangnya. Untuk pertemuan yang datang itu di Blendong 3 siap nggak Pak Resman? Pak Resman Siap orang siap. siap. Tapi tempatnya lagi diobrak abrik. Di sini Mafia Di pantai aja teman. apa nang Joko baik. Nah itu Pak. Karena Joko pres setuju kok nang Joko. Tapi tetep ono plane kuwatir bang. Ono banner sekali-kali nang Joko pokoknya nih. Iya. Ada kok pada setuju ya. Ibaratnya Sereta Tri, BTS. Untuk rapat dulu. Bukan satu makoro. Apa maning hal tempat membahas tempat untuk rapat ini menutup botol sirup melalui yang dengan rapat. Tutuplah botol dengan rapat. Rapat di situ. Pemain bahas tempat. Kayaknya cukup ya. Cukup. Dan mohon maaf apabila kami selaku penyelenggara barangkali dalam menyaksikan kurang berkenan, menyaksikan baik tempat maupun fasilitasnya, dan jadi kalau harus betul internet ya. Yo sebenarnya lah ini kalau betul nih, ya punya ini jangan Joko bisa kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama-sama tadi. Nanti yang menutup pembahasan saya hanya mengomentari dan dapat terima kasih pada narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pembahasan.
Terima kasih disampaikan. Demikian tadi penyampaian materi dari beliau Ibu Laila Imaningrum SPD tentang perangkat ajar dan pembatik yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.